Hai teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. 1. Analgetik. 2. Anti-Parkinson. 3. Hipnotik sedatif. Dengan subdiskusi yaitu 1. Pengertian. 2. Penggolongan dan contoh senyawa obat. 3. Mekanisme kerja obat. 4. Efek samping obat. 5. Interaksi obat. Dan 6. Contoh sediaan yang ada di pasaran. 1. Analgetik. Pengertian analgetik. Analgetik merupakan senyawa yang mampu meringankan dan menekankan rasa nyeri melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid. Reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Analgetik terdiri dari 2 golongan, yaitu 1. Golongan opiat, dikenal sebagai analgetik narkotika, digunakan untuk meredakan nyeri berat, pada pemakaian berulang dapat menimbulkan ketergantungan. 2. Golongan non-opiat, target aksi enzim siklooksigenase yang berperan dalam sintesis mediator nyeri. Berikut contoh senyawa obat golongan opiat. 1. Morfin. 2. Kodein. 3. Tramadol. 4. Hidromorfon. 5. Oksimorfon nalbupin. 6. Buterpanol. 7. Meperidin. 8. Fentanil. 9. Metadon. Contoh senyawa obat golongan non-opiat. 1. AINES atau NSAID. 2. Analgetik tipe antikonvulsan. 3. Analgetik tipe antidepresan. 4. Relaksan otot. 5. NMDA antagonis. Mekanisme kerja obat. 1. Analgetik opiat. Molekul opiat dan polipeptida endogen berinteraksi dengan reseptor morfin dan menghasilkan efek. 2. Analgetik non-opiat. Bekerja dengan memblok pembentukan prostaglandin dengan menginhibisi enzim siklooksigenase pada daerah yang terluka, dengan demikian mengurangi mediator nyeri. Efek samping obat analgetik golongan opiat. 1. Perubahan mood. 2. Euforia. 3. Drowsiness. 4. Penenang. 5. Depresi pernapasan. 6. Penekanan refleks batuk. 7. Hipotensi ortostatik. 8. Mual dan muntah. 9. Penekanan fungsi saluran cerna. 10. Pada pemakaian berulang menimbulkan ketergantungan. Efek samping obat analgetik golongan non-opiat. 1. Gangguan lambung dan usus. 2. Kerusakan darah. 3. Kerusakan hati dan ginjal. 4. Reaksi alergi kulit. Interaksi obat. 1. Analgetik golongan opiat. Contoh obat, fentanil, dapat meningkatkan kadar racun dan farmakodinamik sinergisme. 2. Analgetik golongan non-opiat. Contoh ibuprofen, dapat meningkatkan resiko gastrointestinal, ulerasi, perforasi, atau pendarahan dengan NSAID lainnya, misalnya aspirin. Contoh sediaan analgetik golongan opiat yang beredar di pasaran. 1. Morfin. 2. Kodein. 3. Tramadol. Contoh sediaan analgetik golongan non-opiat yang beredar di pasaran. 1. Antikonvulsan. Contoh obatnya Danalgin. 2. Relaksan otot. Contoh obatnya Baclofen tablet. 2. Anti-Parkinson.
Pengertian anti-Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan suatu gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan, sering disertai dengan tremor. Penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergik di area substantia nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya gejala yang khas. Penggolongan dan senyawa obat anti-Parkinson. 1. Levodopa. 2. Agonis reseptor dopamin yang meliputi bromokriptin, pramipexol, ropinirol, dan apomorfin. 3. Inhibitor COMT yang meliputi entacapone dan tolcapone. 4. Inhibitor MAO yaitu selegelin. 5. Amantadin. 6. Antimuskarinik yang meliputi piperidin, trihexypenidil, dan triperidin. Selanjutnya, mekanisme kerja obat anti-Parkinson. 1. Levodopa. Saat levodopa masuk ke dalam otak, levodopa akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan. 2. Agonis reseptor dopamin yang meliputi bromokriptin, pramipexol, ropinirol, dan apomorfin. Bekerja dengan meningkatkan kadar DA di otak atau meningkatkan transmisinya, dan dengan demikian dapat meringankan hipokinesia dan kekakuan, tetapi jarang mengurangi tremor. 3. Amantadin. Bekerja dengan cara memperbaiki kelemahan bradikinetik yang ringan, tremor esensial, dan juga rigiditas. 4. Inhibitor COMT yang meliputi tolcapone dan entacapone. Bekerja dengan menghambat penguraian dopamin oleh COMT catechol orthomethyl transferase menjadi metabolit nonaktif di sistem saraf pusat dan perifer. 5. Inhibitor MAOB yaitu selegelin menghambat secara selektif enzim pengurai dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron. 6. Antimuskarinik yang meliputi piperidin, trihexypenidil, dan triperidin. Bekerja dengan memblok reseptor muskarinik di sistem saraf pusat, sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Efek samping obat anti-Parkinson. 1. Obat golongan levodopa memiliki efek samping yaitu hipotensi, aritmia, mual, disorientasi, halusinasi, dan bingung. 2. Obat golongan agonis reseptor dopamin yang meliputi bromokriptin, pramipexol, ropinirol, dan apomorfin. Memiliki efek samping yaitu halusinasi, bingung, hipotensi ortostatik, mual, mengantuk, dan dapat menyebabkan fenomena on-off. 3. Obat golongan inhibitor COMT yang meliputi entacapone dan tolcapone memiliki efek samping yaitu mual, muntah, anoreksia, dan hipotensi ortostatik. 4. Obat golongan inhibitor MAO yaitu selegelin memiliki efek samping yaitu halusinasi, konstipasi, insomnia, dan hidung berair. 5. Obat golongan amantadin memiliki efek samping yaitu kegelisahan, kecemasan, agitasi, insomnia, dan kesulitan dalam berkonsentrasi. 6. Obat golongan antimuskarinik yang meliputi piperidin, trihexypenidil, dan triperidin. Memiliki efek samping yaitu mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glaukoma, halusinasi, penurunan daya ingat, dan psikosis. Interaksi obat anti-Parkinson. 1. Obat golongan levodopa
Jika levodopa digunakan bersamaan dengan antagonis dopamin dan isoniazid, dapat mengurangi efek terapeutik. 2. Obat golongan agonis reseptor dopamin. Peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin. Efek sedatif aditif dengan depresan sistem saraf pusat. Dan dapat meningkatkan efek hipotensi bila digunakan bersamaan dengan MAO. 3. Obat golongan inhibitor COMT. Menginduksikan levodopa dapat memperburuk hipotensi dan resiko dopaminergik bila digunakan bersamaan dengan agonis reseptor. 4. Obat golongan inhibitor MAO. Peningkatan resiko hipertensi dengan dopamin. 5. Obat golongan amantadin. Toksisitas dengan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. 6. Obat golongan antimuskarinik. Peningkatan antikolinergik dengan quinidin dan dapat mengurangi efek metil-dopa. Contoh sediaan yang beredar di pasaran. 1. Amantadin. Amantadin hidroklorid kapsul 100 mg. 2. Bromokriptin. Bromokriptin tablet 2,5 mg. 3. Entacapone. Entacapone tablet 200 mg. 4. Selegelin. Selegelin hidroklorid kapsul 5 mg. 5. Levodopa. Levodopa, benserazid, dan ratiopram tablet 100 mg dan 25 mg. Materi yang terakhir adalah tentang hipnotik sedatif. Pengertian hipnotik sedatif. Sedatif merupakan senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Dan hipnotik merupakan senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset serta memperpanjang waktu tidur. Selanjutnya, penggolongan obat hipnotik sedatif dibagi menjadi 2. 1. Obat golongan barbiturat dan 2. Obat golongan non-barbiturat. Obat golongan barbiturat adalah golongan obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi atau untuk mengatasi kejang. Contohnya, phenobarbital. Sedangkan obat golongan non-barbiturat merupakan obat penenang biasa, contohnya benzodiazepin dan diazepam. Mekanisme kerja obat hipnotik sedatif golongan barbiturat. 1. Menurunkan ambang stimulasi sel saraf di korteks motorik, sehingga terjadi hambatan penyebaran aktivitas listrik atau lepas muatan dari fokus aktivitas epilepsi di otak. 2. Bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi sinaptik. Sedangkan mekanisme kerja obat hipnotik sedatif golongan non-barbiturat adalah 1. Meningkatkan kapasitas peningkatan neurotransmitter GABA pada reseptornya atau meningkatkan aktivitas inhibisi saraf pusat. 2. Mengaktifasi reseptor melatonin atau MTI dan MTZ di hipotalamus sehingga memperpendek onset tidur. 3. Adanya hubungan yang linier antara dosis dengan timbulnya berbagai efek inhibisi saraf pusat. Makin besar dosis, maka besar pula efek inhibisinya. Selanjutnya, efek samping obat hipnotik sedatif golongan barbiturat. 1. Menghasilkan efek residual yang meliputi depresi sistem saraf pusat, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual, muntah, dan diare, serta kegirangan atau idiosinkrasi. 2. Dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi atau bengkak di lokasi penyuntikan, kelopak mata, bibir, dan dagu.
Sedangkan efek samping dari obat hipnotik sedatif golongan non-barbiturat adalah 1. Letih, 2. Gangguan psikomotor, 3. Sakit kepala, 4. Pandangan kabur, 5. Vertigo, 6. Mual atau muntah, 7. Diare. Interaksi obat golongan barbiturat. 1. Kombinasi dengan senyawa depresan sistem saraf pusat, terutama alkohol, dapat menimbulkan depresi sistem saraf pusat berat. 2. Kombinasi dengan isoniazid, metilpenidat, inhibitor MAO, dapat menimbulkan depresi sistem saraf pusat yang berat. 3. Dapat menurunkan kadar sejumlah obat dalam darah ketika dikombinasi dengan barbiturat atau penginduksi enzim CYP. Sedangkan interaksi obat hipnotik sedatif golongan non-barbiturat adalah 1. Penggunaan diazepam tidak disarankan dengan alkohol karena dapat meningkatkan efek sedatif dari diazepam. 2. Deteriorasi Parkinson reversibel jika dikonsumsi bersama levodopa. 3. Menurunkan efek terapeutik diazepam jika dikombinasikan dengan penggunaan teofilin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran. 1. Obat golongan barbiturat, yaitu pentobarbital sodium 2500 mg per 50 ml dan penobarbital 30 mg. Dan untuk obat golongan non-barbiturat contohnya adalah valium diazepam 10 mg. Oke teman-teman, sekian dulu video pembelajaran dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.